3 hari setelah kejadian itu, Taufik kembali ke Banda Aceh. Tapi pikirannya masih tertinggal di kaki Gunung Selawah. Ia sudah mencoba mengalihkan perhatian ke tugas kampus, berdiskusi dengan dosen, bahkan menonaktifkan sementara akun media sosialnya. Tapi lempengan logam yang ia bawa dari dalam celah batu itu seperti menyimpan panggilan yang tak bisa ia abaikan. Setiap malam ia bermimpi tentang istana yang sama, megah, penuh ukiran emas, dan dihuni oleh manusia-manusia berwajah tenang namun penuh wibawa. Di tengah mimpi itu, raja tua itu selalu muncul. Kali ini lebih jelas. Suaranya dalam dan berat, berkata, "Kami belum hilang. Kau sudah membuka pintu yang tertutup ribuan tahun. Sekarang, waktunya mendengar kebenaran." Taufik akhirnya memutuskan untuk menemui salah satu dosen senior di kampusnya, Bu Nursiah. Beliau dikenal sebagai ahli epigrafi dan sejarah kuno Nusantara, sering meneliti aksara kuno dan artefak yang tak bisa dijelaskan. Ia membawa lempengan itu ke rumah Bu Nursiah dengan hati-hati, dibungkus kain putih yang sama dari ibunya. Begitu melihat benda itu, Bu Nursiah terdiam cukup lama. Ia mengamati ukiran di lempengan logam dengan kaca pembesar. Lalu ia memanggil Taufik untuk duduk. "Kamu tahu nggak, ini bukan aksara dari Aceh," kata Bu Nursiah pelan. "Bahkan bukan dari naskah Melayu kuno atau rencong. Ini bentuk yang lebih tua, sangat tua. Saya pernah lihat satu simbol mirip ini di manuskrip kuno dari Burma, yang dipercaya berasal dari masa prasejarah. Tapi, ini lebih halus, lebih rumit." Taufik terdiam, matanya menatap lempengan itu. "Jadi, bukan dari kerajaan Lamuri yang dikenal orang?" Bu Nursiah menggeleng. "Kalau saya harus menebak, bisa jadi ini berasal dari peradaban yang lebih dulu dari Lamuri. Mungkin dari masa saat sejarah belum ditulis. Mungkin dari sebuah kerajaan yang memang sengaja dihapus dari ingatan." Taufik merasa bulu kuduknya meremang. Bu Nursiah menatapnya serius. "Dan saya mau tanya satu hal, saat kamu pegang lempengan ini, pernah nggak kamu dengar suara atau mimpi sesuatu?" Taufik mengangguk perlahan. "Hampir tiap malam, Bu." Mendengar itu, Bu Nursiah tampak makin gelisah. Ia berdiri, mengambil buku tua dari raknya, dan membuka halaman tertentu. Di sana ada sketsa istana tua yang berdiri di tengah hutan, dengan 2 gunung di latarnya. Salah satu gunung itu sangat mirip Gunung Seulawah. Ini dari catatan seorang pelaut Tiongkok yang pernah mendarat di pesisir Aceh abad ke-5.